Silakan kau jadi menteri ESDM, tapi jangan rusak lingkungan. Gaspol menteri ESDM. Ini gaspol atau rem-rem? Ini gaspol atau rem-rem? Kalau saya gas rem. Ya kan? Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon berkenan simpan dulu. Setelah itu kita dengar ceramah dulu sekejap saja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Sahibul Bait, mantan ketua HIPMI yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih senang panggil Bung Bahlil. Ketika selesai dilantik Bapak Prabowo, seluruh yang merasa dirinya dekat dengan Pak Prabowo dan merasa dirinya berhak jadi menteri, siap semua ditelepon, ya kan, menunggu telepon. Ternyata yang merasa tidak semua ditelepon, terbatas yang ditelepon. Lalu diteleponlah mereka yang dianggap layak menemani Pak Prabowo jadi menteri. Salah satu diantaranya Bung Bahlil. Jangan terlalu cepat gembira, tenang dulu. Sudah itu maka dikumpul mereka, dikasih baju tentara. Untuk apa? Saya tidak tahu apa namanya dulu itu. Ya itu yang saya maksudnya. Nah, sudah itu tentu pada saat itu dikasih pelatihan, diisi otaknya, diperbaiki karakternya supaya apa? Sama visi misinya Pak Prabowo. Apakah hebatnya pada saat dia dilatih? Apakah dia berprestasi pada saat dia dilatih di tempat itu? Tentu bukan. Selesai Pak latihan, kau amalkan itu pelatihanmu. Begitu juga Ramadan. Allah tidak semua panggil. Tidak Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Makanya jangan heran ada orang Islam mengaku beriman tadi tidak puasa. Kenapa? Menunggu telepon tidak ditelepon. Iya, mengaku beriman belum gampang, tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Nanti Allah tanya, kalau kau beriman kenapa begini caramu menteri? Kalau kau beriman, kenapa orang berjamaah kau tidak datang? Kau enak aja merokok di belakang. Kau tonnya bilang gaspol. Iya toh? Kalau kau beriman, kenapa orang taraweh kau tidak ikut? Iya toh? Iya, bos, dengar dulu bos, dengar dulu. Saya cinta kalian. Kenapa? Saya yakin bapak-bapak ini ikut mewarnai Republik Indonesia. Saya ini kasihan cuma pote-pote di mimbar, pengaruhnya paling 0,1%. Tapi kalau tuan-tuan sekalian punya pengaruh, maka kalau saya beritahu yang baik seperti ini jangan marah. Anggaplah ini bagian kecintaan saya. Ya. Nah, bos, puasa boleh dilakukan selesai Ramadan. Puasa boleh dilakukan selesai Ramadan, namanya Senin Kamis. Kau tidak puasa karena sakit atau musafir, kau boleh ganti. Tapi kalau tidak tarawih kok bisa kau ganti di bulan Syawal. Kita buat tarawih, gila. Iya toh, maka mudah-mudahan yang belum tarawih nanti tarawih. Nah sudah, dipanggillah kita, Pak Prabowo panggil para menterinya. Untuk apa? Menyatukan visi. Ada tujuannya itu retret. Ada tujuannya, bukan sekedar orang yang di medsos itu kan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya kan? Ini habis-habisan anggaran. Ya kan? Nah, ada tujuannya. Apa? Menyatukan visi. Tidak bisa jalan pemerintahan Pak Prabowo kalau tidak sama. Menterinya lain maunya, si B lain maunya, maka dikumpul mereka. Begitu juga puasa. Ini pelatihan retret namanya. Ramadan ini pelatihan. Kalau ada orang rajin sholat Ramadan, tidak spesial bos, memang tampaknya. Kalau ada orang pergi umroh 24 jam ibadahnya baik, memang situasinya harus begitu. Tapi Ramadan ini, lihat nanti efeknya setelah kau Ramadan. Puasa itu pengendalian hawa nafsu, pengendalian
Kalau definisi fikihnya itu puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan secara sengaja. Kalau tidak sengaja tetap sah. Kamu misalnya Pak Menteri kan pagi-pagi terbiasa sarapan, habis 1 mangkok coto, nah bilang ajudan, tapi Pak Menteri puasa. Astagfirullah, rezekimu 1 mangkok itu rezekimu. Siang lagi lupa lagi, campur lagi, Pak Menteri rezekimu selama kau lupa. Begitu juga kalau bapak berhubungan badan secara tidak sengaja. Tapi kira-kira Pak Menteri tidak mungkin tidak sengaja. Masa buka baju tidak sengaja? Dan dia bilang hilap kau Ustaz. Tidak mungkin, dihipnotis kah? Tidak mungkin. Nah, kalau sekedar itu saja bos, sekedar itu saja kau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, binatang juga puasa. Makanya itu Al-Baqarah selanjutnya, agar Allah membedakan kalian dengan binatang. Ada binatang puasa, ada. 1, ular puasa. Itu kapan itu ular puasa? Ketika dia ganti kulit, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi celakanya selesai ganti kulit tetap jadi ular. Iya toh? Ada orang sebelum puasa penipu, suka cari-cari muka depannya Pak Menteri. Ini yang banyak rusak Pak Menteri itu, penjilat. Contohnya biasa iya mau bos, kau sekolah tinggi-tinggi pengusaha, kau punya anak diangkat martabatmu oleh Allah, masa depan pejabat kau rendahkan wibawahmu? Biasa iya mu, teman saja, itu namanya jabatan, jangan membuat kau gila. Ada masa jabatanmu itu pasti habis. Presiden saja Pak Jokowi 10 tahun, mana sekarang? Iya toh, biasa iya saja bos, biasa mau kau hidup ini ya. Nah sudah, ada lagi binatang yang puasa. Ada apa? Ulat. Itu dia puasa. Coba itu ulat kasih daun, semua dia makan, serakah. Itu ulat kalau kasih daun dia habisi semua daun. Tapi hebatnya ketika dia jadi kepompong, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi yang luar biasa, setelah jadi kepompong dia jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kalau puasanya ular, nyanyi apa? Aku masih seperti yang dulu. Hai Pak Cetong, lagu angkatan 80. Tapi kalau kepompong, apa lagunya? Persahabatan bagai kepompong, merubah ular menjadi kupu-kupu. Coba lihat itu kupu-kupu, itu ulat semua dia makan, tapi setelah jadi kupu-kupu, subhanallah, dia selektif. Apa dia makan? Bukan lagi, tapi apa dia makan? Intisari daripada bunga yang paling bagus itu. Tapi apa dia rusak? Tidak, dia ambil saripati bundanya, tapi dia cabut, tidak ada ranting yang patah, tidak ada bunga yang rusak, tidak ada dahan yang jatuh. Silakan kau jadi menteri ESDM, tapi jangan rusak lingkungan. Ya. Oke. Silakan kau dekat dengan Pak Menteri, tapi jangan kau rusak Pak Menteri. Karena kadangkala kasihan Pak Menteri mau normatif hidupnya, tapi datang ke Mas Semes. Anu Pak, ini kan kita sama-sama dari HIPMI. Jangan kau rusak, kau bersyukur ada orang HIPMI yang jadi menteri. Jangan kau rusak citra HIPMI-mu hanya karena kepentingan pribadimu. Itu yang disebut dia ambil saripati madu, tapi dia tidak rusak itu bunga. Silakan kau dagang, silakan kau ikut pilkada, tapi jangan kau rusak lingkungan, jangan kau rusak mentalnya orang. Mau kau jadi kepala daerah silakan, tapi jangan kau bagi-bagi uang. Coba, apalagi silakan kau jadi caleg, tapi jangan kau nyogok. Serangan fajar, Nah bilang bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Jangan tahu akal-akali agama.
Nah, coba lihat, setelah dia isap itu saripati madu, dia pindah ke bunga lain. Tapi hebatnya, setelah dia pindah, dia tidak rusak yang dia tinggalkan. Tapi apa? Dia bawa kemakmuran bagi yang dia datangi. Itu yang disebut penyerbukan. Artinya apa? Kalian kalau jadi pejabat, jadilah rahmatan lil alamin. Kalian kalau jadi pengusaha, silahkan, tapi jangan kau rusak ekonomi Indonesia. Kalian kalau jadi netizen pengamat, boleh kau tidak senang sama seseorang, tapi tetap cintai Republik Indonesia. Kau boleh tangkap itu orang-orang korupsi Pertamina, tapi jangan kau rusak Pertamina. Kenapa? Itu milik negara. Itu yang disebut menjadi rahmatan lil alamin. Inilah makna dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar kau hitam jidatmu, Senin Kamis kau puasa, 3 kali kau tadarus hatam Quran Ramadan, tapi tidak ada orang suka kau. Itu bukan orang mulia di hadapan Allah. Orang mulia di hadapan Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Meskipun barangkali lupa taraweh, tapi semua yang pulang ini dapat amplop. tapi jangan tongkas negara, kampanye jualnya. Itu. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut karena berderma. Tidak ada, Pak. Saya mewakili aspirasimu semua. Ya kan? Nah, sudah. Maka dikumpul kita itu, Pak Menteri, dikumpul menyatukan visi misi. Nah, visi misi puasa ini ada, bukan sekedar menahan makan minum dari ruang badan, tapi apa? La'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang takwa. Allah tidak mengatakan kau pasti bertakwa. Agar itu ada 2 peluang. 1 bertakwa, 2 gagal. Makanya disebut agar. Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa. Tidak seperti ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tapi puasa Allah katakan agar kamu bertakwa. Nah, sekarang berapa hari makin puasa, Pak Andi? 19. Cindi pile? Cindi pi. Sudah 19, berarti lewat mistengah. Pares sampai visi misi tak Ramadan sudah sampai atau tidak? 18. Ya jangan kiri Bu, 18 19 tahun. Itulah ibu suka kita tunggu salah. Hari puasa aja di markup. Jadi gini ya. Nah, takwa. Apa itu takwa? Mari kita periksa. Sudah 18 kita puasa. Mari kita periksa. Sudah ada hasil enggak? Mestinya sudah harus ada hasil minimal 50%. 1. Takwa itu menurut bahasa Arab, takwa itu takut, artinya takut. Ingat, takut kepada hamba, sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama hamba, takut sama makhluk, kita jauhi. Bapak takut sama polisi, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Ya kan? Nah, Bapak takut sama ular, jauhi ular. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah beda, dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, silakan ambil porsi masing-masing. Anda yang bisa ngaji, silakan ngaji. Anda yang bisa kuat tahajud, silakan tahajud. Anda yang bisa zikir, silakan zikir. Ambil semua bagian-bagian. Itu yang disebut dalam Al-Quran fastabiqul khairat. Nah, sudah. Itu kalau definisi, kan kalau kita dulu waktu tak sekolah kan, kalau kita mengajar pengertian, selalu ada definisi etimologi dan definisi terminologi. Ya kan, masih ingat dulu kan? Nah, etimologi itu adalah menurut kata, akar katanya. Takwa menurut akar katanya, menurut Imam Bushairi terdiri dari 4 kata. Apa itu? 1 ta, kaf, waw, ya, takwa. Mari kita simak satu-satu. Sampai jam berapa ini Pak Menteri? Mainkan. Oh, mainkan. Oke ya. Oke, mainkan. Oke. Mari kita lihat. Apa itu takwa? Pertama huruf ta.
Apa itu? Tawadu. Lawan dari sombong, lawan dari angkuh, lawan dari borroh. Ya. Nah sekarang kita lihat contoh kehebatnya itu puasa. Coba lihat orang kuat apa namanya itu yang angkat barbel. Wah, bagus sekali badannya. Begitu jam 11 mulai loyo. Ya kan? Itu baru jam 11. Jam 13 makin loyo. Nggak tahan dia, tunggu azan maghrib dia piasan sendiri. Itu baru berapa jam kau tidak makan? Kau sombong di hadapan Allah. Ayo. Apa itu sombong pakaian mewah? Oh salah bos. Sombong itu pakai barang mahal? Belum tentu. Saya bilang kalau anda yang kaya, pakai itu yang kau punya. Pakai, tidak semua orang kasih. Ibu-ibu yang punya emas, pakai itu emasmu, pakai berlianmu. Namanya perhiasan, pakai. Apa itu sombong Ustaz? Sombong itu dua karakternya. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Jadi kalau pakai LV boleh, silakan. Ya, nanti kapan dia sombong Pak Menteri? Misal Pak Menteri pakai LV, ya wajar lah, banyak uangnya. Iya toh. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia hina orang. Das saat kau tahu ini LV. Ini 20 juta ini, nggak bisa kau pakai. Itu baru sombong. Itu baru sombong. Ya. Kalau dia pakai LV, das saat kau tahu ini LV. Iya saya tahu. Kau mau pakai? Silakan kau ambil. Iya, nggak dilarang. Ya, silakan pakai. Kapan? Bapak-bapak pakai baju krokodil, cap buaya. Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Dia kepalanya menghadap buaya darat. Iya kan? Kapan sombong? Ketika kok dah saat ini krokodil di Singapura ini. Nggak bisa kau beli kau. Itu baru sombong. Nganggap remeh orang lain. Itu Abu Lahab, dia tahu Nabi orang baik. Dia tahu apa yang disampaikan Nabi benar, tapi dia tidak mau terima. Kenapa? Karena dia bilang apa? Muhammad anak baru kemarin. Bani Hasim, suku saya lebih tinggi. Abu Lahab bilang, kenapa kemanakanku? Saya lalu omna kau angkat. Dia sombong, kenapa? Dia menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Jadi selama bapak pakai barang mahal, tidak menolak orang lain, silakan. Tidak meremehkan orang lain, yang penting kamu mampu. Mau kau pakai, tapi kau curi uang negara, bukan cuma sombong, kau perampok. So, apa yang menyebabkan orang datangnya sombong kata Nabi? Satu, tambahnya jabatan. Yang tadinya dari Papua. Jangan kau lihat Pak Menteri. Saya Pak Menteri di mimbar ini saya mengaku Bapak orang hebat. Iya Pak. Terlepas dari kontroversi, orang dengki, orang jago Pak. Bisa jadi menteri. Nggak diperhitungkan dulu, tapi bisa jadi menteri. Lebih dari 10 tahun. Terlepas ada kontroversi, masing-masing semua orang mau. Ketua Golkar pula. Tapi jangan membuat kau sombong. Kenapa? Ada batasnya. Iya kan? Kau menjadi menteri ada batasnya, tergantung presiden. Kalau presiden sudah tidak senang, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh. Kau jadi menteri, tiba-tiba di reshuffle, mau pakai lambang menteri, lewat di pasar, nah bilang astagfirullah sakit. Apa yang kita mau sombongkan? Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Termasuk ustadz. Peluang punya sombong, iya. Ada ustadz sombong, ada. Banyak. Ciri-cirinya, nggak mau menerima perbedaan. Apa yang mau disombongkan? Seperti saya ini penceramah, mau sombong? Enggak, jangan. Kenapa? Saya bisa jago ceramah karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, enggak ada penonton. Lewat Pak Menteri, ayo beden-beden. Iya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Ada orang merasa ahli dibilang kedokteran, jangan kau sombong. Kau tidak ahli dibilang komputer.
Kau ahli di bidang komputer, belum tentu kau bisa tambal ban. Kenapa Allah tidak kasih semua orang, ditabatasi? Supaya apa? Supaya kau punya ketergantungan sama orang lain. Kenapa punya ketergantungan? Kata Umar Rama, roda kehidupan berjalan. Jadi jangan sombong. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat tambang. Pembebasan lahan, dapat tanahnya, ya ada batu bara di dalamnya. Ya kan? Tiba-tiba kaya. Jangan kau sombong. Allah marah, banyak duitmu, tapi nak kasih ku penyakit, Allah ndak ada bisa kau makan. Ada orang begitu, ada miliaran uangnya, tapi dilarang makan nasi. Ini nasi terlalu banyak karbonnya, banyak gulanya, jangan makan nasi pak. Jadi apa yang bisa saya makan dok? Ubi rebus. Jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan garam, jangan makan gula. Ada bisa dimakan. Apalagi cukup dari situ, tidak. Dia bilang tolong kalau siang, bapak-bapak kalau pagi karena bapak tidak pernah kena matahari, bapak jalan-jalan di kompleks, jangan pakai baju supaya kena matahari badannya, pakai celana pendek ya, supaya kena juga itu. Jangan pakai sendal, jangan pakai peci, jalanlah dia di kompleks, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, yang keempat, bertambah sebab datangnya sombong, yaitu bertambahnya popularitas, makin terkenal. Jangan sombong, semua ini ada batasnya. Ya, ada manusia pak, semua dimiliki ini 4. Dialah pejabat tinggi, raja, cakep, terkenal, bahkan elektabilitasnya paling tinggi sedunia. Namanya Fir'aun. Oh, paling tinggi elektabilitasnya itu. Biar non muslim kenal juga, biar orang Amerika kenal juga, cuma namanya Ramses II. Iya kan? Tapi karena dia sombong, Allah ponis dia haram masuk surga. Kalau kita bos masih 50-50. Bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Fir'aun sudah diponis, tidak boleh dia masuk surga. Kalau kita masih ada harapan. Apa cukup sampai di situ keinginan Fir'aun? Tidak. Allah hinakan Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada satupun orang HIPMI mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal terkenal, jangankan kasih nama, dituduh kok saja Fir'aun marah sama kau. Iya kan? Orang yang berpuasa berhasil, makin tinggi jabatannya, makin tinggi ilmunya, makin populer, makin kaya, dia makin tawadu. Berhasil puasamu. Yang kedua, takaf, qanaah. Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Coba lihat kalau mau puasa buka, rasanya semua makanan mau dihantam. Ya tahu kalau mau buka jalan kote, palu butung, enggak tahu saya kue-kue Jakarta. Rasanya pokoknya semua mau diambil pak. Tapi begitu masuk kurma 3, 1 teguk air zam-zam, dihambar semua rasanya yang ada di depan kita. Sebelum buka itulah nafsu, setelah buka itulah kebutuhan. Saudaraku, berapa banyak orang dipermalukan dan dihina sehina-hinanya di dunia karena tidak punya kepuasan. Saya kalau lihat orang kaya, pejabat masih korup, saya bilang apa pila gitu? Kau punya ajudan, tidak pernah ada orang disakiti, musuhnya pun hormat sama beliau, akhlaknya baik, ibadahnya sampai bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Tapi apa dia pernah merasa miskin? Tidak. Padahal pernah suatu ketika 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Husain pucat gara-gara cucunya tidak makan. Itu Nabi bos, Nabi. Lalu kenapa kita banyak utang? Kenapa kita banyak proposal kiri kanan sampai hilang kita punya harga diri? Karena kau tidak merasa syukur dan puas dengan apa yang kamu miliki. Tidak mungkin Allah ciptakan seorang hamba manusia tanpa Allah sertakan rezeki dengannya. Begini supaya gampang dipaham, Allah kasih kita rezeki 7 supaya enak, gaya hidupmu 6, masih ada sepingmu 1. Tapi yang jadi masalah, Allah kasih kau 10, gaya hidupmu 15, akhirnya pinjol. Ya baik kalau kau sendiri berutang, tapi kau datang kasih susah Pak Menteri.
Minta apa kek Pak, di situ bisa penunjukan langsung apa kek apa. Kau merusak. Yang kau merusak. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kaya. Yang ketiga, wow, apa itu? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal subhat. Apa itu subhat? Bahasa politiknya main dua kaki, abu-abu, tidak jelas warnanya. Ini biasanya banyak kalau pilkada, ya, main dua kaki, subhat namanya kalau bahasa agamanya. Kalau kita berhasil puasa, jangankan yang subhat, ya, yang halal saja mampu kita tahan. Contoh air putih, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Siang bukan haram, tahan, buka pi. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang tahan, buka pi. Boleh kau pakai buka puasa, boleh. Tapi kalau kira-kira 30 tahun maka sama bos. Tenamo. Dicoli-coli ya. Karena ada yang tanya saya, Pak Menteri, dia bilang, akhir-akhir ini saya Ustadz ini saya sudah kurang semangat sama istri. Dia bilang, apa doanya Ustadz? Saya bilang, tidak perlu baca doa, tergantung lawan tanding. Dia bilang, Ustadz, ada lagi yang tanya saya, Pak Menteri, Ustadz, apakah doanya itu supaya berani hadapi istri? Saya bilang, kalau ada doanya itu saya tidak kasih, kok saya nggak malu. Ya kan? Ayo. Air putih, nasi, kalau kita orang puasa, kita tunggu. Boleh ndak pejabat glamor hidupnya, hedon, pamer-pamer? Tunggu sampai rakyat sejahtera. Boleh ndak pengusaha? Tunggu sampai pegawai-pegawaimu makmur. Itu orang berhasil puasa, mampu mengendalikan dirinya. Pengendalian hawa nafsu namanya. Dan yang keempat, ya, yakin. Ini kunci segala-galanya. Yakin bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui. KPK boleh kita permainkan. Barangkali karena kekuasaan dekat sama kita, kita bisa atur. Polisi boleh, barangkali jaksa bisa barangkali kita atur. Tapi ketahui Allah Maha tahu. CCTV boleh dimatikan, boleh dihancurkan. Tapi malaikat tidak mungkin bisa kosogo. Kau pegang tangan sekretarismu dalam kamar, barangkali tidak ada lihat kau. Tapi na close up ko malaikat. Para saudara sekalian, puasa sesungguhnya yakin apapun dia lakukan, dimanapun dia berada, Allah tahu. Maka orang seperti ini yang disebut oleh waskat, bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Kalau ini dia mampu pegang, maka apapun dan bagaimanapun kondisi yang dia miliki, kehebatan yang dimiliki, pangkat jabatan yang dimiliki, pasti orientasinya kemaslahatan umat. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau sudah terjadi maka Allah kasih apresiasi, la'allakum tattaqun, kau bertakwa, yaja'allahu mahraja, saya kasih kau jalan keluar dengan segala kesusahanmu, saya bukakan kau pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Rasanya ingin berlama-lama, tapi kita harus tahu Pak Menteri juga tentu terbatas waktunya. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya. Sebagai motivasi buat anak-anak HIPMI, saudara-saudara tahu enggak, golongan pertama orang masuk Islam itu pengusaha muda. Oh, Masya Allah. Iya, pengusaha muda yang sekarang kalau di Indonesia HIPMI. Abu Bakar, ya, penghuni sorga. Yang penting jangan kau pelit. Ya kan? Coba Abu Bakar Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Siti Khadijah 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah waktu itu. Orang-orang kaya. Allah tidak memusuhi orang kaya, bahkan orang kaya bendaharanya Allah di dunia. Anak-anak muda seperti ini, Masya Allah, kalau orang tua kaya wajar. Tapi kalau anak muda dia jadi kaya dan dia dermawan, insya Allah makmur negara kita.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian yang hadir anggota HIPMI ini Allah limpahkan rezekinya. Allah jadikan hatinya pengusaha yang dermawan. Allah bahagiakan rumah tangganya. Dan Pak Bahlil Allah kuatkan imannya. Allah kuatkan hatinya. Allah afiatkan sihatnya, badannya, dan bahagiakan keluarganya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.